penjahat ini mengarahkan pistol ke arah anak yang di sampingnya dan semua orang yang melihat itu pun merasa panik. Lalu ia pun melepaskan tembakan itu dan peluru itu pun melesat ke arah anak itu. Dan terlihat Ted Adam dengan cepat berusaha bergegas menghalau peluru yang ditembakkan itu. Dan saat peluru itu hampir mengenai si anak, Ted Adam pun berhasil menghalau peluru itu dan menyelamatkan anak itu dan kemudian menggenggamnya. Tapi terlihat si penjahat bergegas memakai mahkota itu dan Ted Adam yang melihat itu pun semakin marah. Lalu terlihat cahaya petir mulai keluar dari tubuhnya dan melumpuhkan semua tentara musuh yang berada di dekat itu. Sementara para superhero pun mencoba melindungi semua temannya yang berada di situ karena ia tahu sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Dan terjadilah suatu ledakan yang amat besar dan menghancurkan tempat itu. Tapi semua teman mereka pun selamat berkat bantuan para superhero. Dan tak lama kemudian Ted Adam pun pergi dari situ. Dan Carter yang melihat Ted Adam pun pergi mengikuti pria itu. Lalu Al mulai memeriksa tempat itu dan akhirnya ia pun menemukan mahkota itu bersama dengan tubuh penjahat yang terlihat gosong dan telah mati. Sementara di tempat lain, Carter berhasil menyusul Ted Adam yang sudah berada di tempat singgasana Raja Acton dan berkata, "Aku tak tahu sampai kapan emosimu bisa berakhir dan terus membahayakan orang-orang di sekitarmu." Lalu si pria berkata, "Emosiku tak akan pernah berakhir dan tak akan ada orang yang bisa menghentikan aku." Kemudian Ted Adam pun menceritakan kisah masa lalunya tentang anaknya yang bernama Hurut. Dan pada saat Hurut akan dipenggal oleh raja di istana karena mencoba menentang raja, ia pun mencoba untuk menyelamatkannya, tapi saat itu Hurut pun menghilang ketika akan dibunuh dan ia pun mendapatkan kekuatan dari para dewa penyihir. Tapi sebelum Hurut datang kembali, para prajurit kerajaan datang ke tempat kami dan mulai membunuh istriku dan ibunya persis di depan mataku. Dan aku pun pingsan. Dan tak lama kemudian Hurut pun datang kembali menemuiku, tapi aku meminta maaf karena tak bisa menyelamatkan ibunya. Lalu saat aku sekarat, ia pun membimbingku untuk mengucapkan mantra dan seketika aku pun berubah menjadi kuat dan tidak merasakan sakit. Dan Hurut pun menjadi anak kecil kembali dan ia pun tersenyum melihat aku selamat. Tapi tiba-tiba sebuah panah prajurit menusuk Hurut dan ia pun terjatuh dan kemudian mati. Dan pada saat itu aku pun sadar bahwa aku mempunyai kekuatan besar. Lalu datang ke istana raja dengan amarah dan rasa dendam. Semakin aku marah akan semakin besar kekuatanku. Lalu pria itu pun berjalan mendekati Carter dan berkata, "Sekarang aku akan menjudahi ini karena pewaris Raja Acton pun sudah mati, jadi tak ada lagi alasan aku untuk tetap di sini. Dan aku berpesan kepadamu, ketika nanti aku sudah berhenti, jangan pernah membangunkanku kembali." Mendengar itu Carter pun mengangguk, lalu pria itu pun mengucapkan mantra dan seketika petir kembali menyambar dirinya dan ia pun kembali berubah menjadi manusia biasa dan kembali berpesan kepada Carter untuk menjaga perdamaian dan keadilan. Setelah itu terlihat pesawat superhero telah sampai di kutub utara, lalu pesawat itu pun memecah diri dan haluannya mulai masuk ke dalam lautan dingin dan terus bergerak menyelam ke dasar tempat itu. Lalu terlihatlah sebuah markas rahasia dan mereka pun mulai masuk ke dalam tempat tersebut. Dan terlihat beberapa orang mulai menyambut kedatangan mereka yang membawa Ted Adam yang telah berubah menjadi manusia kembali. Ternyata pria itu meminta agar disimpan di tempat yang aman sampai tak ada satupun yang bisa membangkitkannya kembali. Lalu dimasukkan ke dalam ruangan khusus di mana orang takkan bisa membacakan mantra itu. Sementara di tempat lain terlihat jenazah si penjahat yang dibungkus, tapi tiba-tiba lampu di sekitarnya pun mati dan seketika jenazah itu seperti menyala dan semakin lama semakin terang. Lalu Ken yang sedang tertidur pun terkejut dengan apa yang dia rasakan, seakan ada sesuatu yang buruk yang akan terjadi. Lalu terlihat kembali mayat penjahat itu pun seperti mengeluarkan api dan kemudian terlihat penjahat itu seperti hidup kembali di alam lain dan si penjahat itu pun bingung dengan apa yang terjadi. Lalu terlihat Raja Iblis pun menyambutnya datang dan si penjahat itu pun bingung dengan apa yang terjadi di sekelilingnya. Lalu terlihat Raja Iblis kembali berkata, "Sekarang kau akan hidup abadi karena mahkota itu dan ucapkanlah mantra nenek moyangmu. Lalu balaslah dendammu dan hancurkan kota itu dan seluruh dunia." Mendengar itu si penjahat pun tersenyum lalu mengucapkan mantra. Dan seketika api neraka pun menyambarnya dan kemudian terlihat mahkota itu pun hancur. Lalu ia pun berubah menjadi Raja Iblis dan keluar dari dalam laut. Lanjut ke part selanjutnya ya, hanya di Snack Video bikin semua beken.